Siapa lagi? Kalau bukan kita yang menitikan profesi apakah itu, siapa lagi? Kalau sesuatu perbuatan bisa dilakukan di sidang pengadilan, di mana hadir advokat itu? Atas dihukum. Tapi jangan sampai karena hanya untuk menguji supaya orang bersalah, bukti itu disimpan, tidak dikeluarkan. Karena jasa penuntut hukum bertujuan untuk menegakkan hukum dan kebenaran, bukan untuk mencari kesalahan terdakwa. Walaupun ketika dia mencari kebenaran dan keadilan, dia boleh diperkirakan untuk mencari kesalahan terdakwa. Tapi paradigmanya tujuannya bukan mencari kesalahan, tapi menegakkan hukum dan kebenaran. Paradigma ini harus berubah. Kita harus menemukan kepada satu. Persidangannya seperti itu tidak boleh lagi dibenarkan. Paradigma penegak hukum harus berubah. Jangan orientasinya menghukum orang. Kalau perjalanannya di tengah jalan di persidangan, dia menemukan yang semula dia kira orang ini bersalah, tetapi bersama bukti-bukti yang ada, dia harus berani menuntut bebas. Terdakwa. Si jaksa agung yang mengatur siapa harus berani menuntut bebas. Jangan jaksa merasa tertekan. Kalau menuntut bebas dia eksaminasi. Itu intimidasi pada kebebasan seorang jaksa melakukan itu kan. Dan korban itu siapa? Pencari keadilan. Kita ini siapa? Pejuang keadilan. Kita berada di pihak pencari keadilan. Justice seeker. Negara menyiapkan polisi. Negara menyiapkan jaksa. Negara menyiapkan hakim. Negara tidak pernah menyiapkan advokat. Kita tidak pernah digaji oleh negara. Tidak pernah dibayar satu rupiah pun. Tapi kita bertugas berkewajiban membela kebenaran dan keadilan untuk kepentingan negara juga. Negara tidak boleh diam di sini. Negara selama ini mengatakan apa yang tidak perlu. Kalau kita tidak ada, siapa yang membela para pencari keadilan ini? Bolehkah sidang itu berjalan tanpa advokat? Kalau advokat ini mogok, apakah sidang keadilan bisa dijalankan? Itulah salah satu alasan utama saya mengundang ini Bapak ke sini, agar kita bersama-sama menyadari bahwa ini harus kita perjuangkan. Bayangkan, negara tidak pernah memberikan apa-apa kepada kita. Kita ini adalah penegak hukum katanya, gak digaji. Tanpa kita hukum tidak bisa berjalan. Mereka ini semua digaji. Polisi, hakim, jaksa, digaji semua. Kita tidak. Iya. Kenapa? Kita memang harus independen. Kalau kita tidak independen, maka kita berada di dalam cengkraman penguasa yang korban siapa? Untuk klien kita, yaitu mencari keadilan, yaitu rakyat. Oleh karena itu Bapak sekalian, teman-teman saudara, saya memanggil kasus Jessica memanggil kita semua. Karena dialah simbol daripada ketidakadilan yang terjadi sekarang ini. Simbol ketidakadilan terjadi di Republik ini yang diketahui oleh seluruh dunia melalui tayangan Netflix. Negara kita tercatat sebagai negara yang tidak bisa menunjukkan keadilan berdasarkan tayangan Netflix. Saya berani mengatakan ketidakadilan. Anda mungkin bertanya, Pak Oto ini mau apa? Kan sudah ada putusan pengadilan, kan sudah inkrah, mau ngomong apa lagi? Kalau tidak puas dari UPK,
ingat, kasus Senpol dan Karta juga sudah inkrah, sudah dieksekusi, dia sudah dalam tahanan. Apa yang terjadi? Kemudian diketahui ada pembunuh yang sebenarnya dan bukan Senpol Karta. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung? Dengan sikap mereka mengatakan membentuk lembaga PK dan membebaskan Senpol dan Karta. Lantas, apakah kejadian seperti itu tidak terjadi dalam kasus ini? Betul, inkrah. Tapi kalau kita lihat bahwa betul-betul ada kesalahan di sana, semua orang harus memperbaikinya. Sebenarnya tanpa kita berjuang pun, penegak hukum itu harus memperbaikinya. Tidak perlu harus kita berkumpul di sini kalau semua punya rasa keadilan. Tapi kenyataannya itu tidak mungkin kita dapat. Berjuang aja pun kita belum tentu kita dapat. Apalagi kita tidak berjuang. Betul tidak? Kombes kalau KPP apa ya? Kombes ya Pak ya? Kombes. Kebetulan ada Wakapolda di situ. Saya waktu menghadap Wakapolda, saya lupa namanya. Siapa yang kuat di dalam ruangan itu? Kita juga nggak kuat. Jadi terus bagaimana Pak? Kita usahakan pakai exhaust lah. Nah akhirnya itulah kesakitan. Akhirnya Jessica ruangannya dikasih exhaust. Nah setelah dikasih exhaust, Jessica bertanya ke saya, gimana Jess? Ya agak enakan lah. Tetapi sangat luar biasa dan kuat sekali Jessica di ruangan itu, yang kecil sekali. Itulah Selvi. Pada saat P21 berharap, karena tuh berkas turun naik dari penyidik sampai ke kejaksaan, turun naik terus, bolak-balik. Nah, pada saat bolak-balik tinggal 1 hari lagi, Jess, kalau ini turun lagi, bebas dulu, kita pulang. Kami belum kangen lagi sih. Ibu sering kebanyakan nangisnya lah ibu ya, karena seorang ibu ya, karena anak gitu. Jessica bisa tegar. Tapi pernah sekali lihat Jessica merenung dan nangis, dan saya nggak masuk, saya keluar dulu. Wah, jadi yang bilang Jessica kuat sama kuat, tapi dia juga seorang perempuan ya, dia punya rasa, dia sakit. Pada saat P21 langsung tahap 2 pelimpahan barang bukti dan tersangka. Begitu Jessica diantar ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, luar biasa. Pasukannya komplit hitam-hitam yang ini, dengan pakaian dengan senjata segala macam. Begitu banyak mobil juga banyak. Saya berpikir, dan Yudi juga nggak bisa datang ke situ. Dan saya minta sama Yudi agar supaya Yudi tunggu di Kejaksaan Negeri. Saya bilang, Jess, kamu kan 340, itu kayak teroris gitu dia bilang. Dan waktu saya mobil mau masuk udah nggak bisa, panjang sekali tuh mobil antriannya. Nah, begitu diterima di Kejaksaan Negeri, nah Jessica langsung dilimpahkan ke rutan Pondok Bambu. Di situ ya saya paling sedih, karena Jessica waktu di rutan Polda, walaupun dia sendiri dia bisa mengimitasi, ya, dia juga kalau berdua, dia takut sekali kalau berdua. Tapi pada saat dilimpahkan ke Pondok Bambu di penampungan, dia tanya ke saya, "Oh, saya turun di mana?" Di situ saya, karena di penampungan. Gitu. Nah, akhirnya Jessica terbiasa dari Pondok Bambu. Kita akan ada masalah baru, artinya kita mau sidang. Ini saya berembuk sama ibu bapak, sama almarhum Yudi, sama almarhum Andi Yusuf. Yud,
kita harus ada yang dampingin juga. Kita kayaknya nggak mampu nih, karena kita berhadapan institusi yang pada saat tinggal last minute ternyata P21 ini akan terjadinya panjang menurut saya. Tapi rasa saya mengatakan ini panjang di sidang ini. Begitu juga medianya, ya, belum tekanannya dari pihak korbannya. Dan di situ juga ini kriminalisasi. Kasusnya di Surabaya dinaikkan, dan tinggal berdua kita. Yudi bilang sama ibu, terserah kita mau pakai siapa. Ada kawan kita juga lawyer senior papan atas mendekati menghubungi saya supaya bisa gabung. Saya berpikir nanti ini masih dalam proses rundingan. Dan saya terakhir menyampaikan, harus kita putuskan siapa yang dampingin kita. Kita perlu senior, saya bilang kita perlu orang yang bisa membantu kita seperti saya Probono. Kita harus putuskan. Bu Arno mengatakan terserah Bostam, dan saya ada memilih. Bagaimana kalau saya minta tolong Bang Oto Asibuan? Saya yakin beliau mau. Dari mana kalau bisa mau? Belum dihubungin. Saya akan hubungi beliau. Saya minta bantuan Elizabeth. Dan pertemuan kita di Borobudur, kita bertiga. Ya, disitulah Bang Oto mengatakan, saya akan tanya bapak ibunya dan Jessica. Siap, Bang, saya akan sampaikan kepada bapak ibu. Lanjut, lama kemudian bapak ibu hadir di kantor Bang Oto dan mengatakan oke, saya akan bantu, tapi saya ketemu Jessica dulu. Nah, dari situlah ketemu Jessica, Bang Oto menyampaikan, saya sampaikan dulu ke Bang Oto, Bang, ini nggak ada bukti, ini rekayasa, tapi Abang harus lanjutin juga lah. Nah, disitulah Bang Oto sampai ketemu Jessica. Saya akan bantu Jessica, tapi dengan catatan. Ini yang menjadi catatannya. Saya juga mendengarkan dengan tegang. Jika nanti di persidangan terbukti kalau Jessica bersalah, kelihatan dari persidangan Om mundurkan diri. Ya Om, kata Jessica. Nah, kita disitulah saya merasa ada power lagi, ya. Karena Yudi udah gak bisa ngapa-ngapain lagi karena dipanggil terus di Polda itu. Makanya dalam perjalanan ini saya terima kasih lagi buat Bang Oto, dan saya sampaikan saya tidak pernah salah pilih. Saya bilang ternyata Bang Oto sama dengan saya, ya kan, berjuang terus, ya, mencari keadilan, mencari kebenaran. Dan dari pengadilan negeri kita kena diputus 20 tahun, Jessica-nya dikuatkan di PT, dikuatkan di kasasi, dikuatkan lagi di PK. Nah, jadi terakhir kita akan PK lagi. Itulah sekilas cerita, dan juga kami berterima kasih kepada semua teman-teman advokat yang bergabung, ya, untuk mencari keadilan Jessica, yang mana juga akan ada dipilih nanti perkara-perkara apa yang akan dilakukan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Oto, sudah juga ada koordinator, ya, kita bergabung di sini mencari keadilan buat Jessica. Baik, ada sedikit sampaikan buat Jessica kepada semua. Masih disegel ya? Masih disegel ya? Ini ditulis kata langsung oleh Jessica. Saya sampaikan ke Jessica bikin surat dua, karena orang desain grafis ini sama isinya, tapi dia buat nggak tahu mungkin buat dipajang gimana.
Bisa nggak di zoom kamera terdekat? Gini bang, kayaknya ini kamera terdekat ini. Ini mas boleh nggak mas? Oke. Saya sini mas ya. 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 Nanti kamera ini bisa di switch mas operator kasihnya. Atau saya boleh berdikit lagi mas? Terlihat? Oh ya, tidak berwarna bang supaya nggak kelihatan. Boleh berdikit lagi kan? Baik, saya bacakan ya. Surat untuk Om Oto Hasibuan, Om Bostam dan tim serta semua advokat dan warga Indonesia yang sedang memperjuangkan keadilan untuk saya. Tidak ada kata di dunia ini yang bisa mengutarakan berapa bersyukurnya saya atas semua doa, dukungan dan perhatian yang saya dapatkan. Tidak hanya itu, saudara-saudari juga telah memberikan saya keberanian untuk mempunyai harapan lagi. Setiap hari saya berdoa untuk perlindungan dan kesehatan untuk semuanya. Dan semoga perjuangan kita dapat membuahkan hasil yang memuaskan dan membuatkan dunia menjadi tempat yang lebih baik. Apapun hasilnya, saya akan selalu berterima kasih atas semuanya support yang saya dapatkan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Semangat, Loh Jessica Kumolo. Baiklah, demikian dari surat ini Jessica Kumolo untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Pak Hidayat Rustam SH.